Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus, hadirat Allah nyata bagi setiap kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita percaya kemenangan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam
menyampaikan ibadah kami. Tuhan beserta dengan kami. Hadirat-Mu nyata memberkati kami. Kami percaya ada kuasa-Mu bekerja. Mujizat Tuhan terjadi lewat ibadah kami pagi hari ini. Ada hal-hal yang ajaib dan luar biasa Tuhan kerjakan. Segala gangguan kuasa kegelapan kami percaya Tuhan sudah halaukan jauh dari kehidupan kami. Berikan kami kebebasan memuji memuliakan Tuhan. Pengurapan Tuhan ada bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Karena saya akan terus memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Haleluya. Kita akan tetap rasakan, saksikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Amin.
siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bagi setiap kita hari-hari ini dalam masa-masa yang sulit, ada begitu banyak hal yang harus terjadi. Tapi percayalah, lewat firman Tuhan kita akan semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Bahkan lewat badai cobaan sekalipun, semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu
firman-Lah bagi setiap kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu dalam hidup kami, melewati setiap hari dalam kehidupan kami. Apalagi di hari-hari ini kami harus kuat di dalam Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pengurapan Tuhan ada bagi hamba-Mu, menyampaikan isi hati Allah bagi kami semua. Kami boleh sama-sama diberkati. Nama Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi buat sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, baik kita yang ada di tempat ini yang ambil bagian dalam pelayanan untuk hari ini, dan juga kita yang ada di tempat dan rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, seperti pujian yang dinyanyikan tadi, sebagai penolong kita melewati setiap badai cobaan. Dia selalu setia dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, dan memang Dia tidak pernah membiarkan, bahkan belum pernah membiarkan saya dan saudara. Baik, puji Tuhan, kita ketemu lagi. Ini sudah minggu yang ketiga berarti ya, di bulan Mei. Kita berdoa supaya waktunya dipercepat ya, supaya segala kesulitan kita ini juga cepat berlalu ya. Karena kita lihat seperti saya rasa ini baru beberapa hari yang lalu kita ada di bulan Mei. Sekarang ini sudah di minggu yang ketiga ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Alkitab kita yang dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita di hari-hari yang ada ini. Dan saya setiap hari berdoa untuk sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita setiap hari ya, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Apa yang Dia pernah janji kepada kita, menyertai, menolong, meluputkan kita, membela kita, kita alami dalam hidup kita di semua bidang. Saya akan mengajak kita baca dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Mazmur 33 maksud saya, Mazmur 33 ayatnya yang ke-20. Itu yang saya catat di sini. Ayat yang ke-20 kitab Mazmur. Kalau sudah dapat ayat-ayat ini, saya akan baca karena hanya satu ayat dan kita mungkin bisa lihat di Alkitab kita masing-masing. Ayat-ayat ini firman Allah berkata, saya bacakan kepada kita dalam ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin, puji Tuhan. Jadi jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dan Dialah atau sebab Dialah penolong kita dan perisai kita. Itu yang kita bisa baca pada hari ini ya. Dia sebagai penolong dan sebagai perisai kita. Jadi judul kita untuk renungan kita pada hari ini adalah Allah sebagai penolong dan perisai, atau Allah kita adalah penolong dan perisai. Itu sebenarnya sama saja ya. Mari kita akan lihat, sebenarnya kalau kita lihat arti daripada penolong itu artinya orang yang menolong, dan yang kedua adalah alat untuk menolong ya. Kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan kita, Dia adalah orang atau Dia adalah pribadi yang memang punya kemampuan, punya kesanggupan untuk menolong, dan tidak perlu memakai alat bantu karena Dia juga punya semua kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan untuk menolong saya dan saudara ya. Banyak contoh di Alkitab ya. Untuk meredahkan angin ribut, Allah hanya cukup mengatakan 1-2 kata, diam, tenanglah, dan itu terjadi, tidak perlu pakai alat bantu ya.
Jadi kita punya Allah, kalau kita lihat di sini membahas tentang penolong ya. Dalam arti kan kalau kita lihat penolong adalah orang yang menolong dan alat untuk menolong. Kalau kita punya Tuhan itu sudah sekaligus Dia Tuhan yang mampu dengan segala kemampuannya untuk menolong, sekaligus Dia punya bahkan lebih daripada apa yang manusia punya, alat-alat yang canggih yang kita miliki untuk menolong ya. Karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Nah, kita lihat ada kata yang kedua, penolong, dan yang kedua ada kata perisai. Artinya hampir sama dengan penolong. Perisai artinya alat untuk melindungi diri ya, dan untuk menangkis ya, menghalangi mungkin musuh ya, menangkis serangan musuh. Dan juga mungkin ini kita lihat kalau perisai itu adalah bahan yang terbuat dari besi atau baja sebagai pelindung. Dan kita lihat juga kalau perisai itu adalah kita bicara soal orang yang digunakan sebagai pelindung hidup kita. Nah, kita kembali lihat siapakah orang yang sanggup untuk melindungi saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melindungi dan untuk menolong saya dan saudara ya di hari-hari ini. Apalagi mungkin kalau kita banyak mungkin lihat bahwa sudah saatnya hari-hari ini memang untuk setiap kita ya, hanya Tuhan saja satu-satunya andalan kita, penolong kita, perisai kita. Itu sudah tidak boleh pakai yang lain lagi ya. Sebab kita lihat apapun yang ada sekarang ini semuanya dipakai untuk menyelamatkan diri sendiri ya, dipakai untuk menyelamatkan satu kelompok, satu negara. Tidak ada lagi untuk bisa dibagi-bagikan. Dan kita bersyukur ya, kita punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Kita lihat pada hari ini tentang Allah sebagai penolong dan perisai. Allah ya, bukan lagi kita bicara soal orang yang menolong, alat untuk menolong atau alat untuk melindungi ya dari bahaya atau untuk menghalangi kita menangkis dari segala serangan atau bahaya yang datang kepada kita. Tapi kita bicara soal Allah. Allah kita, Dia bukan pribadi yang biasa, Dia Tuhan kita yang penuh dengan semua kesanggupan yang manusia butuhkan. Nah, kita lihat dalam ayat ini kita akan membahas pertama tentang penolong. Penolong dalam hal apa? Kita menolong dalam hal apakah Tuhan kita yang Dia sanggup kerjakan kepada kita. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Sebentar saya akan bacakan dengan cepat kepada kita supaya mungkin waktunya kita bisa tidak terlalu lama. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kita lihat arti. Kalau tadi kita lihat arti secara umum tentang penolong atau definisinya, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan kekuatan peneguhan dari dalamnya. Ayat yang ke-18 dari kitab Kejadian pasal yang kedua dikatakan ya di sini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Aku akan menjadikan penolong ya baginya yang sepadan dengan dia. Kita lihat yang pertama ya, Tuhan kita kan sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Ya, kita lihat yang pertama di sini, penolong dalam hal, kita lihat kalau dalam bagian ini ya, Allah kita sanggup ya untuk dari ayat yang kita baca ini ya, penolong ya, atau yang mengadakan ya, yang menjadikan ya, dari yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Penolong ya, Dia sanggup untuk membuat dari yang tidak ada itu bisa menjadi ada, dari yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, dari yang mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Dia Allah kita. Kalau kita lihat dalam bagian ini, menjadikan penolong ya, tadinya manusia ini sendiri, tetapi Tuhan kita sanggup untuk menemani, menjadi penolong dalam ayat ini. Yang kedua, coba kita lihat. Jadi yang pertama kita temukan ternyata arti daripada penolong di sini adalah menjadikan ya, penolong Allah sanggup untuk mengadakan atau menjadikan sesuatu dari tidak ada itu menjadi ada. Itulah pertolongan ya.
yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Dari harapan-harapan kita mungkin yang tidak mungkin itu, tetapi bersama dengan Allah kita akan jumpai di sana ada segala macam kemungkinan di balik pertolongan yang Tuhan siapkan bagi kita. Coba kita lihat lagi Ulangan pasal 33 ayat yang ke-26. Kita lihat sebentar, saya akan minta waktu kepada kita untuk sabar karena banyak ayat yang kita akan baca. Di sini kita Ulangan pasal yang kita lihat 33 ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita. Firman Allah berkata demikian dalam kitab Ulangan, ya, pasal 33. Saya coba bacakan kepada kita. Dia mengatakan begini, pasal 33 ayat yang ke 22 di sana, ya. Firman Allah berkata demikian, atau kita lihat langsung ke ayat yang ke-26, ya. 26, ya. Kitab Ulangan. Kalau sudah dapat Ulangan pasal yang ke 33, ya. Kita lihat ayat yang ke-26. Firman Allah berkata begini, saya bacakan. Tidak ada yang seperti Allah, ya. Tidak ada yang seperti Allah. Hai Yesyurun, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu. Dan ayat itu katakan dalam kejayaannya melintasi awan-awan, ya. Firman Allah sampaikan demikian. Yang kedua, kita lihat arti daripada penolong dalam ayat Alkitab yang kita lihat di sini adalah dalam bentuk, di sini kita lihat yang kedua adalah dalam bentuk di sini sangat cepat untuk merespon, ya, kebutuhan kita, ya, sangat cepat. Karena kita lihat di sini ayat yang ke 26 dikatakan, ya, tidak ada yang seperti Allah. Hai Yesyurun, ia berkendaraan melintasi langit. Kita lihat berkendaraan melintasi langit. Dulu mungkin orang baru kenal kalau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat adalah tentunya dengan pesawat. Lebih cepat lagi sedikit dari pesawat mungkin adalah kita punya jet pribadi atau pesawat-pesawat yang lebih canggih lagi, ya, lebih cepat lagi jarak tempuhnya. Kita lihat. Nah, kita lihat dalam bagian ini artinya penolong di sini, ya, menolong dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Jadi kita lihat dia di sini menolong kepada kita. Saya catat yang kedua di sini adalah dia sangat cepat. Tuhan itu sangat cepat untuk merespon dalam setiap keperluan kita, untuk menolong kita, ya. Jadi kita jangan khawatir bahwa dimanapun kita berada mungkin bisa lebih cepat daripada doa kami sebagai hamba Tuhan, ya. Atau ya kita membutuhkan pertolongan, kadang-kala kalau telepon mungkin ke rumah sakit ya lama tidak langsung tersambung, ya. Tapi kalau kita datang dalam doa kita kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan pertolongan, saya percaya tidak ada sedikit pun kendala, ya, atau mungkin alasan-alasan yang seperti kalau orang telepon mungkin sedang di luar area atau mungkin tidak ada signalnya dan lain sebagainya, baterainya habis. Itu tidak demikian, ya. Sangat cepat memberi respon. Itulah pertolongan daripada Tuhan kita. Kita akan cepat di sini. Yang kita lihat juga berikut di sini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Saya lihat di sini apa yang dimaksudkan di sini 2 Raja-Raja, karena kita sedang mendengarkan firman Allah. Jadi saya mengajak kita untuk kita membaca ayat-ayat Alkitab, firman Allah. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, saya ajak kita lihat di sini. Ayatnya yang ke-5 saja saya bacakan kepada kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Apa yang firman Allah katakan di sana? Saya bacakan kepada kita. Ayatnya yang ke-5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Ya, kita lihat. Ini yang ketiga, kita lihat apa arti penolong dalam ayat yang kita baca di kitab Mazmur pasal yang ke-33 atau Mazmur 33 ayat yang ke-20 tadi. Ternyata di sini adalah penolong, artinya adalah Allah kita sebagai satu pribadi yang punya kesanggupan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari intimidasi musuh-musuh kita dan dari lawan-lawan kita. Jadi saudara lihat musuh kita
hari-hari ini adalah kita bicara soal satu benda yang tidak bisa dilihat dengan mata, ya, corona. Ya, kita lihat di hari-hari. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk melepaskan kita dari musuh dan dari penyakit tersebut, dari virus tersebut. Amin, saudara. Ya, ini yang kita pegang firman Tuhan. Berikut apalagi dalam Mazmur pasal yang ke-10. Jadi selain dia Allah kita sebagai penolong, dia mampu untuk melepaskan kita dari musuh, dari intimidasi musuh kita. Kita lihat sekarang ini begitu luar biasa mengintimidasi, ya. Kita lihat sampai ya seluruh dunia bisa tunduk dengan kehadiran corona ini, ya. Hanya dengan satu nama ini, ya, corona. Kita lihat itu sudah lumayan mengintimidasi, ya, jutaan orang, ya, bahkan miliaran orang di dunia. Tapi kita percaya ini tidak akan terlalu kuat untuk mengintimidasi umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan akan melepaskan kita. Amin, saudara. Mazmur, kita lihat dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ke-10. Coba kita lihat sebentar. Mazmur 10, kita lihat ayatnya 14. Mazmur 10 ayat 14. Saya bacakan kepada kita. 10 ayat yang ke-14, apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana? 10 ayat 14, firman Allah berkata, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi kita lihat dalam kitab Mazmur 10 ayat 14, kita lihat Allah kita tampil sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Kita lihat ini penolong bagi anak yatim, ya, atau tanpa anak yatim, ya, tanpa bapak atau tanpa ibu, ya. Kita lihat di sini Mazmur pasal yang ke-27, malah di situ dikatakan, ya, Mazmur 27 itu hanya tambahan saja dengan ayat ini. Mazmur 27 itu mengatakan demikian. Saya bacakan untuk kita. Mazmur 27 itu di ayatnya yang ke-10. Kalau tadi kan Mazmur pasal 10, tapi 27 ayat 10 dikatakan begini, ya. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan aku, ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, bukan ayahmu, ya, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, kita lihat sama dengan ya kita baca tadi dalam kitab Mazmur 10 ayat yang ke-14, ya. Tuhan menjadi ayat yang kita baca di bagian terakhir, ya. Engkau menjadi penolong, ya, untuk anak yatim. Bahkan ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya dikatakan, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan dirinya, dan seterusnya. Kita lihat yang berikut, arti daripada penolong di sini adalah, saya coba catat di sini adalah Allah kita sebagai penolong bagi anak yatim dan bagi mereka yang tidak punya orang tua, ya, bapak dan ibunya. Tuhan siap untuk menjadi orang tua kita, siap untuk menjadi penolong bagi kita. Amin, saudara. Nah, kita lihat dalam ayat yang lain, Mazmur pasal yang ke-46. Coba kita lihat Mazmur 46 ayat 2 dan 4. Saya bacakan untuk kita 46 ayat 2 dan 4. Saya mohon maaf ini agak sedikit terlambat membuka kitab, karena Alkitab di tab saya ini belum di download lagi, jadi itu biasa saya pakai untuk membuka ini biar lebih cepat, ya, karena kita berpacu dengan waktu. Kita lihat di sini ayat yang kedua sampai 4, Mazmur pasal yang ke-46. Apa yang Alkitab katakan di sana? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun, ayat ini katakan, ya, bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut, ya, dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Amin, saudara. Kita lihat sebagai penolong dalam hal apa Allah kita melalui informasi yang kita dapat dalam kitab Mazmur 46 ayat 2 sampai 4.
Allah kita ternyata dalam ayat ini sebagai penolong dalam kesesakan, dan buktinya sudah sangat jelas. Ayat ini mengatakan sangat terbukti, ya. Kalau Daud menulis begini, artinya Daud sudah mengalami banyak sekali bukti pertolongan Tuhan untuk Daud. Ya, saya mungkin tidak punya waktu untuk menceritakan berapa banyak atau apa-apa saja pengalaman-pengalaman Daud. Walaupun kita mungkin sudah banyak di antara kita beberapa yang tahu. Tapi kita lihat itu kalau dikatakan penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti, itu memang ya. Ya, firman Allah ya dan amin. Daud sudah alami sebagai penolong dan sangat terbukti. Kita lihat Allah kita sebagai penolong dan perisai, itu tema kita. Nah, kita sedang membahas sebagai penolong dalam hal apa? Dalam kesesakan. Hari-hari ini tidak banyak orang yang menghadapi kesesakan, ya, karena mungkin berhadapan dengan pekerjaan, berhadapan mungkin dengan keluarga, berhadapan dengan pelayanan, ya. Saya melihat memang sangat kompleks sekali, ya, sangat luar biasa. Siapa di dunia ini yang tidak menderita? Siapa yang tidak merasa kesesakan di dunia ini, ya? Saudara bisa bayangkan semua orang berduit, orang tidak berduit itu merasakannya, ya, mengalaminya. Siapa bilang tidak ada yang kena imbasnya? Semua merasakan. Dan kita lihat bahwa ternyata ketika kita dalam kesesakan, kita akan melihat ada penolong yang buktinya sudah sangat jelas adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Saudara mau ke dukun, dukun pun perlu pertolongan sekarang ini. Amin. Ya, saudara mau ke polisi, polisi pun pakai masker sekarang. Saudara mau kemana? Tidak ada tempat yang terlalu steril aman sekarang ini. Hanya kepada Tuhan Yesus saja tempat yang aman. Yeremia pasal yang ke-14, kita lompat lagi. Yeremia kita lihat sebentar, ya. Yeremia pasal yang ke-14, kita sedikit lagi tentang sebagai penolong, Allah kita sebagai penolong, ya. Yeremia pasal yang ke-14, coba kita lihat di sana apa yang dikatakan dalam ayat ini. Kita lihat Yeremia 14 ayat yang ke-8. Saya coba baca kepada kita, ya saudara, coba lihat di Alkitab kita masing-masing di rumah. Yeremia pasal 14 ayat yang ke-8, apa yang Alkitab katakan, ya. Di sini dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Ya, kita lihat dalam bagian ini, khusus bagian A dijelaskan, ya. Kalau bagian B menjelaskan bahwa ternyata kita ini memang hanya sebagai seorang asing di dunia ini, ya, sebagai seorang yang hanya singgah sebentar. Itu kata bagian B ayat yang ke-8 dan kitab Yeremia 14. Tapi ayat yang pertama dia berkata begini kepada Israel, ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Amin, saudara. Kita lihat yang berikut, ternyata Allah kita, ya, kita lihat sebagai penolong di sini. Penolong dalam hal apa? Ya, Allah kita ini sebagai, kita lihat, pengharapan kita dan pertolongan Israel pada waktu kesukaran, ya, atau kesusahan, ya. Tapi kita lihat di sini pada waktu kesusahan dia sebagai penolong, ya. Kalau di saat kita menghadapi kesusahan, kesulitan, Dialah pertolongan kita. Kita tidak bisa cari pertolongan sekarang ke tempat yang lain. Sudah tidak ada akses sekarang, ya. Akses yang terbuka lebar sekarang ini. Kalau kita mau datang dengan hati kita mau datang dengan kerendahan diri kita, hanyalah kalau kita datang kepada Tuhan kita. Amin, saudara. Dia sebagai penolong, dikatakan di ayat yang ke-8, dia pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Penolong kita di waktu pengharapan dan pertolongan Israel atau pertolongan kita waktu kesusahan adalah hanya dengan atau bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes kita lihat lagi sebentar. Ini kita sedang membahas tentang arti, ya, penolong. 14 ayat yang ke-16. Coba kita lihat Injil Yohanes sebentar. Yohanes pasal yang ke-16. Kita tadi sudah banyak lihat perjanjian lama, kita sekarang lihat perjanjian baru. Yohanes 16, 14 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh ayat Alkitab di sana? 14 ayat yang ke-16. Ya, pertolongan kita, Tuhan kita, Allah kita yang kita memang percayai, ya, yang kita memang yakini. Tidak ada keyakinan kita kepada yang lain hari-hari ini. Selain pusat fokus kita harus dan hanya kepada Tuhan. 14 ayat yang ke-16, apa yang dikatakan di sana? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
Supaya ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, kita lihat sebagai penolong yang lain. Kita lihat yang berikut di sini. Ternyata Yesus di sini atau Tuhan kita ya akan meminta kepada Bapa di sorga agar dia memberikan penolong yang lain. Dan kita lihat penolong yang luar biasa adalah Roh Kudusnya untuk saya dan saudara. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat ini sudah luar biasa. Beberapa ayat saya bacakan kepada kita. Dia sebagai penolong ya. Ternyata dia sebagai Tuhan kita, sebagai penolong yang lain yang akan menolong kita ya, supaya kita ya penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita perlu hari-hari ini penyertaan Tuhan. Minggu lalu saya khotbah tentang penyertaan Tuhan ya, tentang kalau Allah ada bersama dengan kita, menyertai kita, kita akan lihat hal-hal yang dahsyat bersama dengan kita, menyertai kita, dan kita bisa alami. Dan kita akan lihat di bagian ini adalah menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang terakhir tentang penolong ini Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk kita ya dengan cepat. Ibrani pasal yang ke-13, coba kita lihat ayat yang ke-6 sebentar. Ibrani 13 ayat yang ke-6, kita lihat sebelum 1 Yakobus, kita jumpai 13 ayat yang ke-6 ya. Saya dapat di sana dikatakan, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut ya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin saudara. Ya, kita lihat. Sebab itu dengan yakin ya, kita harus berkata dengan yakin bahwa ya Tuhan adalah penolong kita, penolongku, dan kita tidak perlu takut. Amin saudara. Pertolongan kita adalah Tuhan ya, dengan yakin. Kita harus berkata penolong kita, pertolongan kita adalah hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat hal yang lain, saya dengan cepat saja. Kita lihat tadi penolong ya, sebagai penolong ada beberapa ayat yang kita baca tadi melihat tentang arti sebagai penolong di sana ya. Ada banyak sekali. Kita lihat sebagai perisai ya. Beberapa ayat saja saya bacakan kepada kita dalam ayat ini sebagai perisai. Saya bacakan kepada kita di ayat yang kita baca di ayat Alkitab. Kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Sebentar saja saya bacakan ayat-ayat ini ya. Kejadian pasal yang ke-13 kita lihat sebagai perisai. Kejadian 15, coba kita lihat di sana ayatnya yang ketiga. Ya, 15 ayat 3 atau ayat 1 sampai ayat 3. Ada apa saya bacakan kepada kita. Sekarang sebagai perisai. Apa arti perisai? Ya, sebagai perisai. Tadi saya sampaikan arti umumnya, tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab dan artinya buat kita. Kalau Allah kita sebagai perisai, judulnya adalah perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar di sorga. Ayat yang kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu Allah ya, lalu kata Abram ya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan ya, lagi engkau tidak memberikan kepadaku keturunan ya, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi kita perhatikan ayat yang pertama apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan takut Abram, akulah apa? Perisaimu, upamu akan sangat besar di sorga. Ini punya arti apa? Bahwa di sini saya coba catat, Allah kita adalah pelindung. Perisai itu kan saya sudah bacakan, pelindung ya. Sebagai pelindung rasa malu dan khawatir serta ketakutan Abram akan keturunannya, ada keturunan atau tidak ya. Orang kan kalau zaman dulu tidak punya keturunan malu ya, sangat malu. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, ternyata ayat pertama sampai ayat yang ketiga, tapi sudah ditemukan di ayat yang pertama, Allah adalah sebagai pelindung, sebagai perisai, artinya adalah pelindung ya Abram
ya dari rasa malu dan khawatir serta ketakutan Abraham akan keturunan. Dia tidak akan punya anak. Tetapi kita lihat bahwa Allah meneguhkan semuanya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Allah berfirman lagi kepada dia di ayat-ayat yang kita baca bahwa nanti dia akan mempunyai anak. Bahkan anaknya sangat banyak, dikatakan oleh Alkitab ya, seperti pasir ya. Dikatakan seperti pasir di tepi laut kalau orang bisa hitung ya, dan seperti bintang di langit kalau kita juga bisa hitung. Itu keturunan daripada Abraham. Itu ada di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tapi ayat yang pertama dikatakan, akulah perisaimu, akulah pelindungmu. Jangan kita takut. Sekarang ini ada banyak orang khawatir dengan apa nanti yang kita akan makan, apa yang kita akan minum. Kalau sudah tidak bisa ada pekerjaan yang tetap lagi di hari-hari ini. Tapi jangan kita khawatir. Allah kita adalah perisai kita ya. Dia sebagai pelindung kita, untuk kita tidak malu mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak lihat kuasa Tuhan. Tapi Allah akan buktikan bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, apalagi kalau kita melayani Tuhan. Amin saudara. Itu kita lihat di ayat-ayat ini. Saya akan bacakan beberapa ayat kepada kita supaya lebih cepat lagi. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-29 sebentar ya. Ulangan 33 ayat yang ke-29. Saya bacakan kepada kita. Tadi saya baca pasal yang ke-22, sekarang saya baca pasal yang ke-33 dari kitab Ulangan. Nah, kita akan lihat di sana ayat yang ke-29. Yang pertama ternyata perisai itu artinya adalah pelindung dari rasa malu dan khawatir serta ketakutan. Abraham tidak punya anak, nanti malu dan lain sebagainya ya. Siapa yang akan meneruskan semua harta kekayaan yang dia miliki? Tapi kita lihat dalam ayat yang lain lagi, 33 ayat yang ke-29 dari kitab Ulangan, firman Allah berkata begini, berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah, ayat ini katakan, yang sama dengan engkau ya, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu ya. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka ya. Kita lihat ini luar biasa ya. Ayat yang ke-29 coba kita baca sekali lagi, dikatakan berbahagialah, diberkatilah kalau terjemahan lainnya, engkau hai Israel. Apa alasannya? Sebab siapakah yang sama dengan engkau? Tidak ada yang sama dengan engkau. Maksudnya apa? Adalah sama seperti engkau. Engkau punya, ayat ini dikatakan Allah, dikatakan suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan dan oleh perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Kita lihat ya, siapa seperti Israel ya, diselamatkan dengan perisai lewat Allah Tuhan kita dan penolong yang luar biasa. Memang perisai penolong Israel zaman perjanjian lama satu-satunya adalah hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kita kembali kepada kitab Mazmur sebentar. Ada beberapa ayat di kitab Mazmur, kita akan mungkin melihat ayat-ayat yang terakhir di kitab Mazmur ini. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat keempat dikatakan, tetapi engkaulah Tuhan adalah perisai ya, adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini artinya apa? Kita lihat yang kedua, yang ketiga kita lihat arti dari perisai adalah dia sebagai pelindung kita agar kemuliaan Allah dan kepercayaan Allah tetap aman pada kita. Amin saudara. Dia sebagai perisai, ini arti perisai, sebagai pelindung untuk kepercayaan ya, pelindung akan kemuliaan Allah dan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu tetap aman, tetap Tuhan percayakan terus. Tuhan, kalau kita setia, kita terus akan lihat sampai keturunan kita akan terus melayani Tuhan. Ya, seperti Tuhan pernah janji kepada orang Israel ya, kalau mereka taat setia raja-raja Israel, maka Tuhan akan tetap memberikan kepada keturunannya tahta kedudukan sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau mereka taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat Tuhan sebagai pelindung bagi kita agar kemuliaan Allah dan kepercayaan Allah itu tetap aman dalam hidup kita. Mazmur pasal yang kelima, kita buka satu lembar ayat yang ke-13. Kita lihat di sana arti yang lain lagi. 13 ayat yang terakhir, Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti apa? Perisai. Amin saudara. Tidak usah takut untuk berkat ya. Saudara pasti kalau kita ada bersama dengan Tuhan,
ayat ini sangat jelas. Di sini dikatakan bahwa sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ada dua hal di sini ya. Kita lihat, kita tidak usah takut kalau kita ada di pihak Tuhan sebagai orang benar ya. Kita akan melihat pasti Tuhan akan menjadi pembela kita, penolong kita, dan kita lihat Tuhan akan memagari kita dengan anugerah-Nya, sehingga kita akan melihat setiap janji Allah pasti akan dibuktikannya dalam hidup kita. Amin saudara. Makanya kita lihat Mazmur 5 ayat yang 13, saya namakan ini Tuhan itu sebagai perisai. Arti perisai adalah, perisai itu adalah untuk memagari dan memberkati orang benar lewat anugerah-Nya kepada kita. Amin. Kalau Tuhan sudah pagari kita dan Dia sudah sediakan anugerah-Nya untuk terarah kepada kita, untuk memberkati kita, siapa orang yang terlalu kuat untuk menghalangi kita sampai tidak diberkati oleh Tuhan? Walaupun, sekali lagi guys bawahi, walaupun situasi di depan kita ini cukup sulit, tidak ada yang terlalu kuat untuk menghalangi kita. Tuhan punya banyak cara. Kita mungkin tertutup jalan di tempat yang lain, terhalang di tempat lain. Tuhan sanggup buka jalan-jalan yang lain. Apakah jalan itu sudah pernah mungkin dibuka dan tinggal dibuka kembali, atau apakah untuk menyiapkan jalan yang baru? Tuhan terlalu sanggup untuk menyertai dan untuk menolong kita. Itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-13. Perisai itu adalah untuk memagari dan memberkati orang benar lewat anugerah-Nya. Amin saudara. Mazmur 7, kita lihat. Kita cuma lompat-lompat satu ayat ya, sampai sebentar lagi saya selesai dengan ayat Mazmur pasal yang ke-7 ayat 11 dikatakan begini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Amin saudara. Cukup dengan ketulusan dimanapun kita berada. Saya lihat di sini perisainya akan menjadi jaminan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Saya catat di sini yang berikut adalah arti perisai di sini adalah, perisai adalah sebagai penyelamat kita yang mampu menyelamatkan kita. Ya, perisai itu sebagai penyelamat kita yang mampu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Pasal 7 ayat yang 9, perisai bagiku ada Allah yang menyelamatkan kita. Kita lihat pasal 28 ayat yang ke-7. Kita lompat sekarang pasal 28. Ya, saudara mungkin ada menunggu saya ya, saudara lebih cepat karena saudara punya Alkitab, Al-handphone dan Al-Android ya, saudara punya. Jadi saya agak ke belakang dari saudara. Pasal 28, pasal 28 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dia sudah kekuatan kita. Itu kita bicara soal sesuatu yang memang tinggal di dalam dan kita lihat ada nyata di luar. Tetapi kita lihat tidak cukup ternyata kekuatan yang ada di dalam dan orang bisa lihat dari luar, tetapi kita lihat Dia juga akan melindungi dari luar, ya. Dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu berriak hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Apa artinya ini? Saya coba catat di sini biar cepat. Adalah perisai itu adalah ya kekuatan kita. Arti Alkitab, perisai adalah kekuatan kita, ya. Kekuatan itu memang tidak bisa dilihat. Kalau kekuatan manusia mungkin bisa dilihat dari ototnya, ya. Kadang-kala orang bilang begini, wah luar biasa Bapak ya, pria sejati. Ya, pria sejati kalau tidak punya anak bagaimana? Ya, itu kan selisih arti. Kalau di situ pria sejati tidak punya anak. Sedangkan ada yang bilang begini, Pak, kalau Bapak ingin pria sejati, Bapak harus ikut katanya komunitas pria sejati. Bagaimana yang ngajak kita tak punya anak? Nah itu kita repot. Nah kita lihat definisi Alkitab saja supaya kita tidak salah di sana, bahwa ternyata kita di sini Alkitab katakan pasal 28 ayat yang ke-7, perisai itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita itu tidak harus kelihatan dari luar, punya otot yang besar, yang gagah, yang memang mantap, yang maco. Tetapi kita lihat pada saat menghadapi masalah, air mata lebih dulu jatuh ya. Bagaimana cengeng seperti itu. Tapi kalau kita mau bicara kekuatan, sebenarnya orang percaya itu terletak adalah bukan soal fisiknya, badan kecil atau apa, adalah ketika menghadapi kesukaran dia tetap tegar dan percaya kepada Tuhan. Itu arti kekuatan sebagai perisai Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mazmur 119, sedikit lagi saya sampaikan kepada kita. Mazmur 119 ya. Ayat ini dikatakan Mazmur 119, saya bacakan kepada kita di ayatnya yang ke 11
119 ayat 114 di sini apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini ayat 114. Firman Allah berkata demikian, engkaulah perisaiku, ya, persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Amin, saudara. Ya, ayat ini katakan luar biasa. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Mungkin ini sudah dijadikan lagu. Aku berharap kepada firman-Mu. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini yang berikut di sini Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur, perisai adalah tempat persembunyian kita. Jadi memang kalau perisai kita suka lihat di mana film-film ya, ketika orang menyerang kita dari jauh, dari jarak dekat, dan kita mungkin memastikan bagaimana supaya kita aman, maka perisai itu yang kita taruh di depan muka kita, dan itu mungkin ada perisai-perisai sampai ke bawah kaki kita untuk seluruh tubuh kita terlindungi dan kita aman. Nah, kita lihat dalam bagian ini adalah ternyata perisai itu adalah persembunyian kita. Tempat untuk kita bersembunyi, kita aman dari segala sesuatu adalah kita lihat kalau kita punya Allah kita, Dia sebagai perisai dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita lihat ayat-ayat yang terakhir kepada kita, kitab Amsal sebentar ya. Pasal yang kedua saya bacakan kepada kita. Ini sudah bagian yang terakhir. Amsal pasal yang saya bacakan kepada kita. Kitab Amsal pasal yang kedua sebentar, ayat yang ke-7 ada kata perisai di sana yang saya coba catat di sini ya. Amsal pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-7. Amsal 2:7 dikatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang apa? Tidak bercelah lakunya. Saya mesti hati-hati baca ayat ini karena ada pendeta ya, dia cepat-cepat untuk menyampaikan kata-kata sampai dia lihat lagi ternyata bercelah ya. Dia baca begini ya, ada yang mungkin. Makanya saya coba pelan-pelan saja ya. Karena ada beberapa juga jemaat kasih tahu Pak, kalau dibaca Alkitab pelan-pelan ya, supaya biar yang lain belum dapat kata sudah dibaca ya. Di sini dikatakan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bagaimana ini ya? Kalau bisa salah kalau cepat-cepat bercela ya. Saya ada enak kalau menyebutkan nama pendetanya karena memang lucu juga hamba Tuhannya ya. Sengaja mungkin dikesanakan atau yang tidak sengaja baru sampai di sini. Bercelah lakunya, bukan bercelana ya. Bercelah lakunya. Jadi di sini yang jelas adalah Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela, bercacat celah lakunya. Apa artinya di sini? Saya coba catat ya. Ternyata di sini artinya adalah perisai adalah berbicara di sini tentang ya satu pertolongan bagi orang yang tidak bercela ya. Ya, satu perlindungan, satu pertolongan bagi orang yang tidak bercela, itu perisai yang dikatakan dalam bagian ini ya. Yang coba kita memperhatikan arti dari ayat yang ada di kitab kita sebagai perisai ya, bagi orang yang tidak bercela. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Dia pasti akan selalu tampil sebagai pembela kita. Pembela saya dan saudara adalah Tuhan kita dan Allah kita ya. Sebentar saya baca satu ayat lagi kepada kita sebagai ayat yang terakhir ya. Yeremia 46 ayat yang ketiga saya bacakan kepada kita. Yeremia 46 ayat yang ketiga, firman Allah berkata begini. Saya sudah buka lebih dulu. Siapakah ya? Saya ulangi lagi. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah bertempur. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Jadi perisai ini adalah untuk kita pakai berperang ya, memenangkan pertempuran, memenangkan pertandingan. Orang kalau tidak ada perisai, jangan kita mimpi dia bisa lihat kemenangan. Makanya perisai di sini adalah ternyata alat yang kita gunakan baik besar maupun kecil untuk kita bisa bertempur ya. Pastikan bahwa hari-hari yang sukar ini saudara punya penolong, saudara punya perisai, supaya apapun boleh terjadi. Kita lihat di hari-hari ini ya, kita akan lihat penolong kita adalah tetap Tuhan kita. Penolong pembela kita adalah tetap Tuhan kita ya. Puji Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 saya bacakan ayat yang terakhir. Main musik siap-siap untuk kita datang di dalam doa kita. Nanti kita akan nyanyikan itu pujian Engkaulah perisaiku ya. Kalau tidak salah kita akan nyanyikan saat badai hidup datang untuk menerpa kita. Dia adalah perisai kita yang luar biasa. Pasal 6 saya bacakan kepada kita di ayat yang terakhir, ayat 16. 6 ayat 16.
Firman Allah berkata begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api apa? Dari si jahat. Amin, firman Tuhan. Pergunakanlah perisai iman. Penolong kita adalah Yesus. Perisai kita adalah Yesus. Untuk melihat pertolongan kita, perisai kita adalah iman kita ternyata. Dan Alkitab ini sangat jelas dalam ayat ini, ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, perisai iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sebagai penolong kami. Kami diteguhkan lewat firman-Mu pada kesempatan Tuhan malam hari ini. Engkau sebagai penolong kami. Kami tidak usah khawatir, kami tidak usah takut. Kalau Engkau sebagai penolong kami, Engkau adalah orang yang tepat bagi kami untuk kami percayai. Yang siap untuk menolong kami. Bahkan Engkau kalau sebagai penolong, kami sudah lihat artinya adalah Engkau juga punya semua alat-alat yang siap untuk membantu menolong kami. Walaupun mungkin alat-alat yang Tuhan punya itu adalah kami lihat adalah tidak seperti yang manusia punya. Tuhan tidak harus memegang alat-alat canggih di tangannya Tuhan, tetapi hanya dengan firman Tuhan danau itu bisa diredakan, angin bisa diredakan. Hanya dengan perkataan Yesus saja orang yang mati itu bisa keluar dari kubur dan dibangkitkan. Hanya dengan perkataan Yesus orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang timpang bisa berjalan. Bahkan hanya dengan perkataan Yesus orang yang 38 tahun juga sudah sakit itu bisa melihat pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, perisai Engkau selain penolong kami Tuhan, orang yang Tuhan kami nanti-nantikan untuk menolong, seperti kata kitab Mazmur ya, Mazmur yang kami bacakan Tuhan. Dan juga Engkau adalah Allah yang sangat sanggup dengan segala macam Tuhan pertolongan yang kami butuhkan. Engkau sanggup untuk memberi jawaban. Sebagai Tuhan perisai, Engkau adalah Tuhan Allah kami yang sangat luar biasa, sanggup untuk menyediakan semua kebutuhan kami. Engkau sebagai pelindung ya. Ayo bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah kami. Dan kami Tuhan harus terus beriman dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Engkaulah perisai-Mu, dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Saat badai hidup menerjang
kita. Apakah kesulitan dan badai yang sedang kita hadapi di hari-hari ini? Mari saya akan berdoa untuk saudara di rumah kita masing-masing. Angkatlah tanganmu. Kalau kau sakit, kita percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Kalau kau lemah, kita percaya Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kalau sedang berhadapan dengan kesulitan pekerjaan, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita dengan pekerjaan yang baru, atau pekerjaan yang lain, atau pekerjaan yang sama tapi jalannya yang baru. Tuhan punya segala macam cara untuk tidak mempermalukan saya dan saudara sebagai umat dan anak-anaknya. Angkat tangan saudara, dan saudara mungkin sedang dalam problema yang besar, yang berat, mungkin sudah tidak bisa mungkin berbuat apa-apa di rumah saudara, dan kami juga mungkin terbatas menjumpai saudara. Tapi angkat tangan saudara, saudara akan dapat pertolongan pada hari ini. Dia sebagai penolong kita, Allah sebagai penolong dan perisai kita. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dan kita berdoa dalam doa kita, kita nyanyikan pujian ini Dia dengan iman. Dia sebagai penolong kita, sebagai perisai kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan-tangan kita. Engkaulah perisaiku, alat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Karena di hari-hari ini pertolongan kami, penolong kami, perisai kami, sudah tidak ada pilihan yang lain ya Tuhan di dunia ini selain hanya Engkau saja. Sebab itu jamahlah setiap umat di mana mereka berada, jamahlah setiap tangan-tangan yang terangkat, apapun kebutuhan mereka, apapun isi hati mereka, apapun keperluan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kesulitan Engkau berikan kepada mereka keteguhan iman, dan Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengharapan kepada mereka. Tambahkan iman kami semua Tuhan, biar kami akan tetap berdiri bertahan untuk melihat Yesus sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami semua yang sudah mengangkat tangan kami, berkati kami semua Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, beri kami sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, untuk kami tetap semangat menghadapi hari-hari ke depan kami. Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Dalam nama Yesus kami lihat kemenangan dari Tuhan, dan berkat firman-Mu kami sudah terima.
pada hari ini. Mengucap syukur, sementara kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaanmu. Kami percaya semua persembahan yang kami berikan, bahkan kalau ada yang akan membalikan diri Tuhan, kau Tuhan berkati dengan lipat kali ganda di tengah kesulitan yang ada. Apa yang sudah kami bisa lakukan, kami dapat dari Engkau. Kami akan melihat Tuhan juga, kami berani lakukan firman. Tuhan berani juga untuk membela kami dan buktikan janji-Mu di tengah-tengah kesukaran, kesulitan atau badai yang ada di hadapan kami. Mengucap syukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan memberikan persembahan kita, dan mungkin di rumah kita masing-masing saudara bisa siapkan tempat untuk kita memberikan persembahan. Saudara bisa bawa nanti kapan saudara sedikit aman, atau ini bagaimana caranya saudara nanti akan bawa ke tempat ini, ke gereja, ke rumah Tuhan, atau ke pastori. Baik, itu saja. Mari kita nyanyikan satu pujian yang semangat, yang sukacita. Kita hatiku rindu Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah kesulitan, di tengah hal apapun. Kita harus tetap punya kerinduan, semangat untuk melayani Tuhan. Kita akan amin, amin. Tuhan
pekerjaan Tuhan tentunya di tempat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ambil bagian begitu setia untuk melayani lagi pada hari ini, pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita jumpa lagi minggu depan di tempat ini. Saya harapkan bahwa kita tetap mengikuti jam-jam doa, karena itu yang kita bisa lakukan, yang mungkin tidak terlalu banyak menyita waktu kita di rumah, berdoa dan membaca firman di setiap jam 8, antara jam 8 sampai jam 10 malam. Kita ambil waktu di sana untuk kita baca Alkitab dan berdoa bersama. Dan mungkin selain itu saudara boleh punya doa-doa sendiri, tapi kami di sini punya waktu yang kita umumkan di grup WA untuk kita bisa ambil bagian di sana. Dan kita juga punya doa-doa pribadi, doa puasa, dan juga doa pribadi untuk jemaat dan untuk banyak orang yang kita doakan ya. Kita hari-hari ini tidak ada pilihan lain selain kita harus lebih banyak berdoa dan lebih banyak firman yang meneguhkan kita supaya kita kuat menghadapi situasi yang ada ini. Karena kita percaya sekuat-kuatnya mungkin situasi kesulitan yang memang menimpa kita, corona yang sedang kita hadapi, dan mungkin kalau kita baca berita ada sedikit peningkatan atau bertambah, tetapi kita percaya kasih karunia Tuhan juga untuk melindungi memelihara kita akan berlimpah, bukan cuma bertambah. Amin saudara, puji Tuhan. Itu yang kita sering nyanyikan setiap pujian terakhir, bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah memelihara kita, bukan hanya bertambah tapi berlimpah. Itu yang saya harapkan saudara tetap ikuti. Dan apabila saudara membutuhkan bantuan doa, saudara boleh datang ke gereja ini, tempat ini, atau saudara boleh mengundang kami. Kalau memang memerlukan sekali karena saudara sakit atau membutuhkan pertolongan, kami siap datang ke rumah saudara untuk berdoa dan sharing, dan sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan berkat Tuhan buat kita. Dan saya tetap yakin bahwa walaupun situasi sulit, sukar, tapi melalui firman Allah saya punya keyakinan Tuhan akan siap untuk menolong dan tidak mempermalukan kita, dan selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Kita jumpa lagi minggu depan dalam siaran live seperti ini. Tuhan kiranya akan memberi sehat kuat kepada semua tim yang melayani dan juga semua jemaat di rumah, supaya kita semua akan jumpa berkat-berkat Tuhan janjinya setiap hari, bukan nanti minggu depan tanggal 22, tapi setiap hari kita akan lihat pertolongan Tuhan di tanggal 24 mungkin ya, pada minggu yang akan datang. Kita akan tetap lihat kasih anugerah Tuhan yang melimpah. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kita mendatang dalam doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Mari kita ulangi pujian ini. Kita nyanyikan, kita mendatang dalam doa. Ku ada sebagai mana ada. Amin. Berdiri menghadap datang kepada semua.
bukan cuma bertambah kasih karunia anugerah Allah, rahmat-Mu setiap hari, tetapi kami Tuhan percaya berlimpah. Karena itu yang dikatakan oleh firman-Mu Tuhan, ketika kami melihat segala sesuatu mungkin semakin bertambah di hari-hari, kesulitan yang ada di seluruh, bukan cuma seluruh Indonesia, di setiap daerah yang ada, tapi di seluruh muka bumi ini Tuhan, kami percaya kasih anugerah Tuhan akan berlimpah-limpah, akan semakin berlimpah, bukan cuma bertambah, menjaga, memelihara sebagai perisai, sebagai penolong bagi setiap umat-Mu yang percaya kepadamu, baik sidang jemaat yang ada di tempat ini, keluarga besar jemaat GBI El Shaddai, Palang Sumi di Bogor Utara, maupun semua umat-Mu, keluarga besar GBI, bahkan umat-Mu semua orang percaya, umat Kristus yang ada di seluruh muka bumi ini, kami percaya dipelihara oleh Tuhan, dan dalam anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan menyertai semua kami yang sudah melayani, bahkan Tuhan dengan jarak yang cukup jauh kami boleh ada di tempat ini dengan pengorbanan kami. Tuhan pilih setiap keluarga, setiap pribadi kami, dan memberkati kami semua Tuhan. Kebutuhan kami Tuhan adakan semuanya sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, bersama dengan umat-Mu. Terus berkati pekerjaan usaha mereka yang mereka masih bisa kerjakan di rumah mereka, dan berkati semua kesehatan kekuatan mereka, kebutuhan keperluan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk memelihara kami, tetap adakan cukupkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan Kau berkati sekolah anak-anak kami, karena mereka tetap di rumah juga, tetap mengikuti jam-jam belajar seperti biasa. Tetap Kau memberkati juga Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan pertumbuhan iman kami, pertumbuhan rohani kami di rumah kami masing-masing, walaupun kami tidak harus ada di rumah Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, sebenarnya semakin kokoh teguh di hari-hari ini menghadapi semua kesulitan yang ada. Dan juga kami berdoa kepada Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini, setiap kami Tuhan keluar masuk rumah kami, bangun tidur kami, setiap langkah pertama, kedua, bahkan langkah Tuhan keluar masuk rumah kami percaya dalam perlindungan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami akan melihat pertolongan-pertolongan yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan akan menyertai kami semua Tuhan. Itu janji-Mu bagi kami, dan kami berdoa segala macam celaka berbahaya kita mau sekalipun, termasuk virus apa saja Tuhan yang akan mengganggu umat-Mu, kami berdoa patahkan semua itu dalam nama Yesus. Kami akan melihat janji Tuhan. Sekali lagi, janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menjaga memelihara kami umat-Mu. Makasih Engkau luar biasa bagi kami semua Tuhan. Lindungi kami semua, tempat rumah di mana kami tinggal, berdomisili, kami bekerja, aman, selamat dari Tuhan, dari milik bagian kami. Terima kasih Engkau baik bagi kami, pelihara juga Tuhan semua keluarga besar kami, orang tua kami, adik kakak kami, om tante kami, ponakan sepupu kami, keluarga dekat jauh kami, teman, sahabat, kenalan kami Tuhan. Orang sudah banyak bantu kami dalam pelayanan di tempat ini, baik di dalam, di luar negeri, dekat jauh Tuhan, simpatisan atau mereka jemaat di tempat ini yang sudah setia mendukung kami dalam pelayanan. Kau pilih di mana mereka berada, Kau berkati dengan berkat yang berlipat kali ganda, dan Kau tidak pernah meninggalkan, membiarkan mereka. Jangan biarkan mereka merasa rugi sedikit pun dengan apa yang mereka lakukan Tuhan, tapi mereka akan lihat di tengah masa yang sukar, mereka akan lihat tetap pemeliharaan Tuhan yang luar biasa menyertai mereka Tuhan. Terima kasih, berkati juga bangsa negara Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk presiden kami, Wakil Presiden, para menteri yang ada, mereka yang ada di bagian tinggi negara, bahkan Tuhan mereka yang ada di pemerintah provinsi, daerah, kota, kabupaten, bahkan kecamatan, kelurahan, kecamatan, bahkan RT RW, desa, dusun di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau bersama dengan kami semua, sehingga apa yang kami usahakan untuk menanggulangi semua bencana yang sedang terjadi, bahkan juga pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk juga terus bekerja menstabilkan ekonomi. Engkau beri hikmat dan urapan khusus kepada pemerintah kami, supaya mereka punya kekuatan, kesanggupan, daya upaya mereka tidak sia-sia untuk kami lihat Indonesia menjadi tontonan dunia bahwa kami bangkit bukan karena kekuatan bangsa kami, pimpinan kami, tapi karena kekuatan Tuhan Yesus Kristus saja. Ini doa kami Tuhan. Kau baik bagi kami semua, berkati semua gereja-gereja juga yang ada di Indonesia, seluruh kaum ini Tuhan. Kami tetap kuat, Tuhan kami semangat, dan kami terus jalani hidup kami bersama dengan Engkau. Terima berkat Tuhan, angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Biarlah berkat rahmat dan urah yang datang turun dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan jadi milik bagian kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Kedatangan Yesus kembali dengan iman kita terima berkat Tuhan ini. Saya menyanyikan pujian Bapa, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak surga. Terima kasih Bapak yang berkat. Terima
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.